Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas kedatangannya hari ini untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum kita mulai, Ibu harap kita untuk membaca doa dulu agar yang kita lakukan hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk membaca doa, Ibu minta satu orang untuk memimpin, bisa? Silakan. Oke, silakan. Mau? Sebelum kita memulai kegiatan ini, kabarnya kita membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Karena tadi Ibu sudah mendengar kalau kabar kalian baik untuk hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Nah, udah pada kenal belum semuanya ini? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Tapi untuk lebih meyakinkan udah kenal belum ke temennya nih, kita perkenalan ulang ya. Perkenalkan dari Ibu dulu, nama Ibu Sotun Hasanah untuk guru konseling kalian untuk hari ini. Silakan. Kamu? Aku Maulidina dari kelas 10. 5. Oke, lanjut. Naila dari kelas 15. Saya Putri Arifah dari kelas 10. Saya Putri Ayu dari kelas 15. Saya Nadia Ramadhani dari kelas 10. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Udah pada kenal ya? Oke. Nah, sebetulnya kita di sini berbeda seperti yang kemarin itu. Kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sebelum lanjut ke konselingnya, ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Ada yang pernah melaksanakan? Belum. Belum pernah. Berarti ini pertama kali, first time. Oke. Nih, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu nih. Yang namanya konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau orang ataupun peserta didik secara dengan situasi yang berkelompok. Nah, yang mana pemberian solusi dari setiap masalah itu diselesaikan secara berkelompok, dinamika kelompok. Jadi di sini kita akan menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan ataupun diberikan opsi penyelesaian masalah dari teman-teman semuanya. Gitu, paham ya? Oke. Nah, untuk konseling kelompok sendiri ada beberapa asas yang harus kita penuhi karena ini bersifat pribadi. Nah, ada 4 asas utama dalam konseling kelompok. Yang pertama kerahasiaan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga sukarela, dan yang terakhir kenormatifan. Kalau kerahasiaan pasti ini akan terjaga, sangat terjaga rahasianya karena kita sendiri akan menyelesaikannya gitu. Yang kedua keterbukaan. Konseling kelompok ini tidak akan berjalan baik kalau kita tidak sama-sama terbuka, ya. Terus yang ketiga kesukarelaan. Kalian kesini secara paksa atau sukarela? Sukarela. Dan yang terakhir kenormatifan. Normatifan itu artinya kita tidak bertentangan dengan adab, dengan norma hukum, norma agama, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, untuk konseling kelompok ini kita akan berjalan selama 40 sampai 45 menit ke depan. Nah, sebelum mulai kita akan membacakan ikrar perjanjian kerahasiaan. Oke. Kalian bisa ikuti ucapan Ibu ya. Oke, semuanya tangannya di dada, boleh? Oke, ini serius ya, kita rahasia. Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok. Kami kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, maka kami siap menerima konsekuensi yang telah disepakati. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini betul-betul sangat rahasia, ya. Kerahasiaan, keterbukaan, normatif, dan tadi yang terakhir kesukarelaan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk melaksanakan konseling sendiri ini, apakah kalian udah siap semuanya? Siap. Udah siap? Oke, coba biar nggak terlalu tegang, mengetes kesiapannya juga, kita ice breaking dulu sebentar. Oke. Nah, ice breakingnya ada 3 tahap. Pertama, Ibu akan bilang 1, 2, dan 3. 1 itu nanti kalian ada reaksinya. Kalau Ibu bilang 1, kalian bisa bilang, "Oi, pegang pundak temennya." Coba 1. Yang ke mana ini? Kanan, ke kanan. Ke
kanan, kamu ke kanan. Oke, ya nggak apa-apa, nggak usah nempel. Kamu pegang gini aja. Oke, coba 1, oi, pakai suara, oi. Oke, ulangi ya, 1, oi. Oke, kalau ibu bilang 2 berarti asik-asik. Oke, ulangi ya, 1, 2. Asik-asik. Kalau 3, kalian bilang tapi sambil pegang ataupun mendekati dagu temennya. Gitu. Oke? Bisa? Bisa. Oke, ulangi ya. Coba. 1. Oi. 2. Asik-asik. 3. Ulangi ya. Jadi jangan sampai kalian gak fokus. Ini buat biar fokus dulu nih. Ya, relax. Oke, semuanya perhatikan. 1. 2. Asik-asik. 2. Asik-asik. 1. Oi. Nggak fokus. Kenapa nih? Ulangi. Coba. 1, Oi. 2, Asik-asik. 2, Asik-asik. 1, Oi. 3. Iya. Oke, alhamdulillah. Udah fokus ya? Siap mulai? Siap. Nah, sebelum itu coba ibu mau ngasih pertanyaan dari soal-soal yang udah dikocok ini. Silahkan dari sebelah sini dulu ambil 1. Tapi jangan dibuka dulu ya. Oke, lanjut. Lanjut, silahkan ambil. Oke, tinggal, the last. Dan sekarang silahkan buka kertasnya. Jangan dibaca dulu, dalam hati aja. Oke, Cung yang dapat nomor 1. 1 mana? 2, 3, 4, 5. Terakhir. Oke. Nah, coba sekarang ibu mau nanya nih. Mau nanya. Coba bacakan dulu itu. Apa itu perilaku asertif? Apa itu perilaku asertif? Coba, menurut kamu apa itu asertif? Perilaku yang apa sih? Kalau di itunya Apa itu asertif itu menurut kamu? apa ya? Coba. Masih bingung apa itu asertif. Oke, yang lain ada yang bisa menjawab apa itu asertif? Asertif perilaku yang pedas. Tegas. Juga apa ya? Keterbukaan terhadap orang lain. Oke, berarti berkomunikasi. Iya, berkomunikasi. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan asertif itu? Gimana? Silakan. Tadi? Ya sama aja kayak tadi jujur juga, keterbukaan juga. Terus asertif itu selain jujur, keterbukaan, tegas, apalagi tuh? Oke. Menyampaikan pendapat dengan baik. Bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Kenapa? Lugas. Oke. Nih, ibu kasih pengertian. Asertif itu kemampuan berkomunikasi yang bisa menyampaikan pendapat kita dengan tegas, lugas, baik, jujur, tapi dengan masih bisa menjaga perasaan orang lain. Gitu. Kita boleh jujur, tapi kalau omongan kita terlalu pedas kan kadang orang lain merasa tersakiti, betul nggak? Iya. Nah, berarti itu masih ada kurangnya. Oke. Nomor 2. Silakan. Perilaku asertif bisa diterapkan di mana saja. Oke, menurut kamu asertif itu bisa dilaksanakan di mana aja? Di sekolah, di rumah, mungkin sama teman-teman terdekat yang sudah kita percaya. Oh, gitu. Kalau contohnya asertif itu tadi kata kamu di sekolah. Kalau di sekolah itu gimana? Misal dalam situasi apa? Menyampaikan pendapat kan dalam hal apapun bisa, juga kayak kalau ada teman yang menurut kita perilakunya kurang kita suka, terus mengganggu kita juga, kita bisa menyampaikan pendapat diri sendiri, ya pendapat kita, pandangan terhadap dia. Di mana? Bagaimana? Mungkin di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, pernah? Atau mungkin sering? Sering. Kalau contoh, kamu kalau sering di mana tuh biasanya? Di rumah. Di rumah. Ke siapa itu asertifnya? Ke orang tua. Ke orang tua. Asertif kan perilaku yang apa sih, keterbukaan terhadap diri sendiri buat cerita ke orang lain kan. Betul. Aku sering cerita ke orang tua sih soal kayak keseharian aku, atau emang ada
apa sih hal yang mengganggu diri aku minta pendapat ke orang. Oke, terima kasih. Sekarang nomor 3, silakan baca. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik sehingga mencerminkan perilaku objektif? Perilaku asertif. Oh iya, Asertif. Oke. Bagaimana cara cara berkomunikasi yang baik sehingga mencerminkan perilaku asertif? Oke. Menurut kamu bagaimana itu? Biar kita tuh mencerminkan perilaku asertif yang baik. Cara komunikasinya bagaimana? Ya, kayak gimana ya, kayak kita tuh kan punya masalah gitu kan ya, cerita gitu. Tapi kita tuh misalkannya ada orang yang cerita sama kita masalah keluarga gitu, terus kita cerita nih ke teman kita, habis itu teman kitanya nanti kan ngebocor gitu. Jadi harusnya sih enggak ya, kayak nggak boleh cerita ke orang lain karena kan supaya yang punya masalah tuh menjaga itu masalah kita gitu kan. Ya, Saling harus rahasia. yang benar, ya harus yang saling rahasia, terus yang tidak membocorkan. Oke, berarti kamu harus menyampaikannya dengan lugas ya, dengan tegas ke teman bahwa ini tuh rahasia, bukan untuk diumbar gitu ya. Oke. Kalau yang lain ada Pasti dengan kepala dingin sih. kepala dingin, betul, sangat betul. Kalau kita kadang menerima pendapat orang lain, sedangkan kitanya sedang mungkin lelah, capek, bad mood, itu kadang berbeda ya. Jangankan secara langsung, kadang lewat teks itu lebih jauh berbahaya, bener nggak? Nah, terus menurut yang lain gimana lagi nih cara berperilaku asertif yang baik itu? Komunikasinya bagaimana sih biar ini tuh baik gitu komunikasinya? Memilih kata. Memilih kata, oke, pemilihan Katanya kata. tegas, cuman tegas itu bukan dalam hal kasar, tapi dalam hal yang emang itu tuh nggak boleh dilakuin, tapi pemberitahuan dan nada suaranya tuh nggak kasar gitu. Supaya menyakiti hati juga. Oke, terima kasih. Oke, lanjut, bisa nomor 4. Apakah dirimu sudah menerapkan perilaku asertif? Alasannya? Oke, silakan jawab. Sejauh ini semuanya sudah atau belum? Menurut aku dibilang udah sih belum ya. Soalnya waktu ada apa sih? Ini nggak apa-apa, jujur aja karena kan kita konseling nih, asas kejujuran dan keterbukaan. Gimana? Perilaku asertif, hal keterbukaan. Walaupun aku yang tadi bilang sebelumnya cerita ke orang tua terus, emang ada beberapa yang mungkin aku nggak bisa mengeluarkan gitu Ke orang ke tua. orang tua. Jadi buat kayak bilangnya juga ada rasa takut, juga rasa apa sih kayak susah buat diungkapinnya gimana. Susah diungkapinnya ini karena kamu tidak ingin orang tua itu tahu dan kepikiran, atau mungkin kamu merasa kamu bisa menyelesaikannya sendiri? Yang aku bisa, yang pertama itu aku kayak mikir, oh ini masalah ini aku bisa menyelesaikan sendiri gitu, karena emang kayak dari kecil aku dikasih tahu jangan melibatkan masalah kamu yang emang bisa kamu bukan pendam sendiri, selesain sendiri. Kamu selesain dulu sendiri. Kalau emang kamu belum mampu, kamu bisa minta bantuan orang lain ataupun orang tua. Oh gitu. Jadi kalau semisal buat bilang ke orang tua takut kepikiran sih enggak, karena emang dari kecil aku harus bilang kalau ada yang ganggu kamu atau apa yang merasa hati kamu itu nggak suka nerima ini, aku harus bilang. Ke orang tua. Tapi emang kalau untuk terlalu terbuka ke orang tua itu belum terlalu. Oh, belum terlalu. Oke, kita poin di sini. Yang lain nih, bagaimana asertifnya kalian dengan orang tua? Apakah sudah? Coba siapa dulu? Silakan ungkapkan. Kamu merasa komunikasi kamu dengan orang tua nih, dari mau kan tadi memang ada beberapa permasalahan ataupun kegiatan yang emang kita selalu ungkapkan ya ke orang tua, dibagi lah. Tapi memang ada beberapa yang menurut mau itu sepertinya orang tua nggak perlu tahu deh, karena aku masih bisa handle gitu ya. Yang lain gimana? Sama pendapatnya. Sama, oke. Tapi baik komunikasi. Baik komunikasinya. Kalau kamu gimana dengan orang tua? Asertif juga? Belum. Oke. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Nggak mau ngungkapin aja. Oh,
berarti nggak pernah cerita-cerita sama orang tua dan sebagainya. Kadang ditanya, ya kalau ditanya jawab gitu. Tapi Berarti dia tipikal orang yang kalau ditanya baru jawab. oh gitu. Enggak juga sih kalau Iya, gimana ya jadinya? kalau misalnya emang bener-bener bener banget pasti diungkapin, cuma kalau emang biasa aja belum kepikiran banget ya udah diam dulu gitu. Kalau emang pengen diungkapin ya nanti diungkapin. Kalau udah nggak kuat baru diungkapin. Oh gitu. Oke, mulai dulu. Tapi kalau kamu ada keinginan apa gitu nggak pernah diungkapkan? Atau mungkin dibicarakan dengan orang tua? Misal ada yang mengganjal dari orang tua ke kamu atau bagaimana? Kalau yang kayak gitu mending pendem aja nanti gitu. Belum pasti ada waktunya kalau kita ngungkapin, cuma kalau sekarang belum deh gitu. Oh gitu. Oke. Terus kalau kamu bagaimana? Kalau Putri mah kayak misalnya ada masalah gitu ya, nggak langsung cerita, kayak misalnya mendem dulu gitu ya sampai sampai masanya bejibun gitu ya. Oh, sampai banyak dulu. Terus? Baru cerita, tapi nggak semuanya juga diungkapin gitu. Kayak misalnya nggak kayak apa ya, kayak misalnya tuh kayak cuman setengahnya gitu, terus ceritainnya juga gitu nggak kayak detail, enggak gitu. Jadi kayak yang penting Putri udah ngungkapin sedikit lah, jadi ada rasa tenang gitu. Oh gitu. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau saya sangat terbuka sih, kalau ada apa-apa misalnya pulang sekolah kayak ngerasa capek, ngerasa ada masalah, pasti selalu cerita. Oke. Berarti baik ya komunikasinya. Oke. Sejujurnya nih Bu, saya mau nanya ke kalian. Sebaiknya ke orang tua itu kalian mengungkapkan apapun yang kalian rasakan atau mungkin dipendam? Tadi ada beberapa yang bilang dipendam. Mungkin kalau ada yang berat banget mungkin bisa dipendam, ada juga yang bisa diceritakan gitu. Tergantung masalahnya sih. Tergantung masalahnya gitu ya. Nah, nih FYI buat kalian informasi aja ya, sebenarnya kayak gini. Betul tadi yang kata Mau, kita kalau masih bisa untuk menghandle masalah itu, masih dalam kadar kemampuan kita, silahkan handle. Itu kan belajar mandiri. Jangan sampai apa-apa ada di bawah ketek orang tua. Bahaya itu, nanti kalian gedenya gimana. Tapi gini, jangan sampai juga apa-apa tuh harus ditanya dulu. Bukan berarti kamu salah, tapi Boso ngasih pemahaman baru nih. Karena kenapa? Orang tua itu nggak hidup di zaman kita. Paham nggak? Otak pikiran kita dengan orang tua itu berbeda. Nah, orang tua mungkin kamu berpikiran A, kamu mungkin berpikiran Z. Bisa diwajarkan karena mereka nggak hidup di zaman kamu. Terus yang kedua, orang tua nggak bakalan tahu kalau kamu nggak bakalan cerita. Bener nggak? Benar. Ya. Adapun masalah orang tuanya sibuk, pasti orang tua itu bukan karena mengabaikan, ya, tapi karena mengusahakan, gitu, mengusahakan kalian biar bisa hidup dengan layak, gitu ya. Nah, terus yang pertanyaan terakhir bagaimana? Langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki atau menyampaikan keinginan kamu dengan baik? Oke, nah ini nyambung ya. Tadi kan Bu So bilang tuh, karena sebenarnya kalau apa-apa dipendam kan nggak baik. Kenapa? Yang namanya masalah, kalau cuma dipendam, apalagi itu yang mengandung emosi, entah emosi itu kecewa, marah, dan sebagainya, itu lama-lama akan memberatkan hati kita. Psikologis kita akan terganggu. Yang ada, semakin numpuk itu masalah, ketika ada satu pemicu walaupun kecil, nanti kalian bakalan meledak tiba-tiba. Padahal penyebabnya mungkin kecil, tapi karena kamu udah muak, udah capek dengan emosi yang ada tertahan dalam tubuh kamu, secara nggak sengaja, itu meledak kemana-mana, tanpa terkontrol. Mungkin itu yang bisa meledak. Kalau bisa diungkapkan, coba kalau tidak bisa jadi berpengaruh ke badan kamu. Orang yang selalu memendam emosi dalam dirinya bisa mempengaruhi kesehatan. Mulai dari punya penyakit GERD, nah itu dari emosi juga bisa, ya, dari masalah. Apalagi mungkin pusing, vertigo, mulai dari kalau perempuan sirkulasi haid yang nggak lancar. Nah itu hati-hati tuh, ya, karena bukan mitos penyakit psikis itu ke fisik, nyatanya ada gitu. Jadi ibu sarankan kepada kalian, ketika ada permasalahan yang kalian tidak bisa handle, yang mungkin
membutuhkan saran dari orang dewasa yang udah lebih banyak tahu asam garam kehidupan, ceritalah ke orang dewasa gitu. Tapi orang dewasanya lihat dulu siapa nih, orang tua kah atau siapa. Jangan sampai orang dewasanya yang tidak bisa kita andalkan, artinya kurang bijaksana lah gitu ya dalam memberikan solusi kepada kita semua gitu. Nah, kalau sejauh ini ketika kalian bisa melaksanakan komunikasi asertif itu gitu kan, ada kendala nggak biasanya? Apa aja sih kendala kalian ketika kalian udah berusaha berkomunikasi asertif nih ke orang lain, tapi ada kendala nggak biasanya? Nggak enak, takut, apa lagi? Orang itu ya kayak Canggung. kayak dia kayak apa sih, kan ada beberapa orang yang kayak tidak bisa menerima pendapat. Iya, tidak bisa menerima pendapat, terus juga kalau misalnya kita cerita itu dicuekin gitu. Oh gitu, jadi dia nggak siap lah ya untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan nomor 5, tadi bisa dibacakan kembali. Langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki atau menyampaikan keinginan kamu dengan baik? Oke, nah sekarang nih mungkin salah satunya kita highlightnya ke orang tua nih ya. Mungkin ada beberapa permasalahan dari kalian yang belum bisa kalian ungkapkan. Ada mungkin unek-unek ke orang tua. Banyak. Oke. Boleh karena kita ini konseling kelompok ya. Coba Ibu minta nih satu orang, siapa aja boleh, untuk mengungkapkan nih, kalian sebenarnya punya unek-unek apa sih ke orang tua? Lebih ke orang tua sih, Ke siapa? lebih ke A sama teteh. Oh, boleh silakan. Misal nih ya, kamu di sini dan di sini itu di depan kamu itu kakak sama teteh kamu. Apa sih sebenarnya yang selama ini pengen kamu ungkapkan? Dengan jujur. Dengan jujur. Enggak, bukan nangis, kesel ini mah. Oh, kesel. Oke, gimana? Apa ya? Jadi nih, kamu di sini nih. Iya. Bayangkan kamu sedang dalam satu ruangan yang sama, posisi kakak, AA, teteh kamu itu siap menerima obrolan. Mereka tenang, mau nanya, mau menerima apa keluh kesah kamu selama ini. Apa itu? Jangan minjemin barang aku mulu teteh, soalnya apa ya, kalau semisal emang baju aja yang dipinjem ya that's okay, tapi kalau semisal kaos kaki sampai dipinjem ya jangan dong. Soalnya apa sih, kaos kaki baru dibeli aku belum pakai dia udah pakai, berarti kan itu jadi milik dia dong nantinya, padahal kan itu kayak aku udah minta bayar ke bapak juga kan, jadi itu tuh kayak punya aku. Terus juga AA sama Tete jangan nyuruh aku terus buat ngambil sesuatu, padahal di situ kamu deket barang sama barangnya. Kalau sumpah aku tuh pengen ngeluarin unek-unek yang kayak, kalian tuh punya kaki gak sih? Kaki tuh dipakai, kalau misal emang bisa sendiri jalan sendiri ya tinggal diambil aja sih sendiri, jangan nyuruh adik terus, mentang-mentang anak terakhir yang selalu ngalah, terus juga yang selalu kayak nurutin apa kemauan mereka, padahal kan aku anak terakhir juga kan kayak punya perasaan kan. Iya, nggak apa-apa. Kan Anggapin aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, anggapin aja, nggak apa-apa. terus juga apa sih, kayak jangan nyuruh aku ngalah terus gitu loh, kayak aku kan anak terakhir, kayak aku pengen ngungkapin apa perasaan aku kalau mereka yang kayak apa ya, dalam artian ngebully gitu kan. Kayak dia kan kayak mereka selalu ngebully, aku tuh pengen banget bilang kalau mereka tuh nggak ada apa-apanya kalau emang disaingin sama aku peringkat di dalam kayak prestasinya itu, kayak kan dia tuh nggak ada apa-apanya kalau emang kita ngebicarain soal prestasi di sekolah gitu. Tapi mereka kayak selalu nutup mata gitu, kayak mentang-mentang apa anak terakhir, jadi Luapin aja emosinya. Siapa tahu dengan meluapnya ini kamu sedikit lah merasa lega walaupun gak semuanya. Jadi selama ini kamu merasa kakak sama teteh kamu itu kurang bijak lah kepada kamu gitu ya. Kamu ngerasanya seperti ada rasa pembulian di situ. Oke. Tapi selama ini kamu udah berusaha menjadi adik yang sangat baik gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tiris aja emosinya.
Oke, anak bungsu ya, Masya Allah. Nah, dengan ini kan kita tahu ya, sebenarnya unek-unek apa ini yang selama itu mengganjal gitu. Bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak terakhir, berapa bersaudara? 3, oke. Nggak apa-apa, tanyain aja. Insya Allah ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, coba kamu lanjutkan aja dulu. Kita ke yang lain nih. Coba menurut kalian dari kasusnya Mau ini, sebaiknya Mau ini kayak gimana di rumahnya ke kakak atau tetehnya? Diungkapin, lebih tegas. Terus apa lagi? Udah semua adik itu apa sih, apa ya, berani buat ngelawan. Iya, sebenarnya mah pengen gitu ada rasa namanya kesel kan. Cuma kalau dia sekarang mending diungkapin, emang tuh dipendam gitu. Mending kalau sekarang kita udah SMA, jadi kayak udah sama-sama pemikirannya tuh bisa masuk, mending diungkapin. Oke, oke. Sama bungsu. Oh, sama bungsu. Oke, berarti merasakan ya. Oke, gitu. Oke nih. Coba sekarang nih yang lain. Ada nggak kalian permasalahan pengen ngungkapin? Sekarang ibu akan hadirkan orangnya itu di sini. Seakan-akan orangnya di sini. Silakan. Tadi mau udah ya. Oke. Ini anak pertama, ada yang mau diungkapkan untuk mamahnya? Silakan. Oke. Sekarang gini, kita gantian. Nay, bayangkan di depan ini mama kamu. Bunda. Adik juga. Oke. Nih, ada perannya sebagai bungsu, kakak pertama ada di sini ya, bervariasi. Oke. Coba kalau untuk ke ibu dulu, ke mama, bunda. Ya. Ini bayangkan di sini ada bunda kamu dan kamu dikasih waktu nih buat ngobrol deep talk berdua sama bunda. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke bunda? Ya bunda tuh kalau di rumah kita kan 3 bersaudara, yang pertama perempuan, kedua juga perempuan kelas 6 SD, yang ketiga cowok kelas baru TK. Oh, baru TK. Jadi kalau di rumah tuh emang harus ya bantuin orang tua kayak beres-beres rumah gitu. Tapi Tapi apa nih? Ada tapinya. kamu terus yang suruh. Coba kalau ada bunda di sini depan, seakan-akan kamu ngobrol sama bunda nih, mengungkapkan isi hati kamu, kekesalan kamu selama ini. Mau ngomong apa ke bunda di depan? Ke bunda ya, bukan ke Bu Uswa. Nggak apa-apa, ungkapkan aja. Karena kan kamu punya unek-unek pasti ke bunda. Nah, coba kalau dikasih waktu nih sama Bu Uswa sekarang. Oke. Nggak bisa diungkapkan. Ini bunda sekarang hadir di sini nih. Bunda mau ngedengerin, Nay, ada unek-unek apa sih sama bunda? Bunda juga mau tahu nih isi hati Nay. Mau memperbaiki, takutnya selama ini bunda yang salah. Gimana, Nay? Ngomong lagi nangis. Ya udah iya tuh dia waktu. Iya bunda kan pengennya tuh di rumah tuh teratur banget. Pengennya ada bagian masing-masing tugas. Ya, terus? Tapi bunda nggak bisa kayak nyuruh-nyuruh kita gitu lah. Pengennya kita sendiri yang tahu kita harus apa gitu. Padahal kita pengennya ya disuruh aja gitu tuh. Bunda pengennya kayak gimana gitu. Kita juga pasti bisa ngelakuinnya gitu. Tapi bunda kurang bisa ngasih tahu mungkin ya apa yang bunda mau gitu.
Hmm. Oke. Jadi bunda itu inginnya kamu mengerti sendiri tanpa disuruh. Padahal kamu ingin dibimbing, disuruh, dikasih tahu ini loh yang baik, ini loh yang harusnya kayak gini, gitu ya. Oke. Sebagai anak pertama pasti banyak ya bebannya, diamanatin buat jadi contoh yang baik buat adik ya, bantu bunda apalagi perempuan. Mungkin bunda juga sedang sibuk dengan kegiatannya. Bundanya kerja atau bagaimana? Enggak di rumah. Oh, di rumah. Oke. Ya mungkin juga bunda kan sekarang udah nggak ada pendamping, Ya, nggak single bisa kan. parent. Mungkin berat juga. Oke. Berarti nih sekarang kalau posisi kamu di bunda nih, kira-kira pengen apa sih anaknya? Pastinya bunda itu pengen apa sih dari kamu? Pastinya pengen yang terbaik lah. Yang terbaik. Mandiri juga tentunya. Mm-mm. Terus gak males-malesan. Terus bisa tentram sama adik. Nggak berantem terus. Oh, Pasti gitu. semua orang tuh juga pengen kayak gitu. Ya, oke. Jadi kedepannya nih, karena kamu udah mengungkapkan apa yang kekesalan kamu selama ini, mungkin ya masih banyak sebenarnya gitu kan. Selain dari tadi kamu merasa bunda tuh harusnya ngomong dengan baik gitu kan, arahkan gitu kan. Nah, kira-kira setelah ini nih, dari satu itu aja dulu, kamu mau melakukan apa biar hal tersebut tuh nggak terus-terusan kayak gitu ke kamu? Ya pengen bilang sih, pengen ngungkapin, cuma belum nemu waktu yang tepat. Belum nemu waktu yang tepat. Oke, mungkin semoga ya nanti kamu bisa ngobrol berdua dengan bunda. Terus mikirnya juga pasti bunda punya bebannya sendiri juga. Cukup dewasa pemikiran kamu, tapi inget ya, kalau nggak diungkapkan nanti takutnya nggak tahu, bunda juga nggak paham ya. Diungkapkan saja biar dari hati ke hati itu lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih. Buat yang lainnya, ada yang sama kasusnya seperti Nay yang mungkin orang tuanya kurang komunikasi, gimana? Kan Putri nggak itu ya pisah kan sama mama, jadi Putri sama nenek. Putri kayak Putri pengen tuh kayak mama tuh kayak harusnya ngertiin gitu loh. Mama tuh Gimana? kayak nggak bisa ngebagiin waktu, bukan waktu, tapi kayak nggak bisa ngebagi duit gitu buat anak-anaknya. Menafkahi anak-anaknya, iya. Jadi selama ini yang menafkahi ataupun yang biaya hidup kamu dan adik kamu dari siapa? Ya nggak apa-apa, nangisin aja. Dari nenek dan kakek. Oke. Ya, nggak apa-apa, nangis aja. Oh, ya. Oke, sekarang nih kalau di depan Bu Su hadirkan mama kamu, ibu kamu, bunda kamu. Ngomong nih, mau ngomong berdua, dikasih waktu buat mama kamu nanya ke kamu, Neng sebenarnya ada apa? Apa yang mau kamu ungkapkan? Gimana kamu mau ngomong ke bundanya, ke mama? Nggak bisa lah. Ya pasti nangis kan kalau ditok itu pasti. Iya. Kalau ditolak sama tete aku langsung tonjok sih. Iya pasti. Kalau Sama kakak lebih ini ya, lebih emosi. Iya, bukannya sedih tapi emosi. Udah aku menteng-menteng lah. Oke. ya gitu sama-sama anak kan gitu. Iya kan. Benar-benar. Cuma beda peristiwa doang. Ya. Udah lebih tenang. Gimana coba kalau mau ngomong ke bunda? Ke mama? Makasihan neneknya. Bisa ambilkan tisu di tas hitam itu di dalam.
Itu di bawah tuh, di bawah yang pink. Nggak apa-apa. Oke. kan udah ngurus itu hari-hari dia sekarang ngurusin sama dia. Mm-mm. Terusnya kalau mama nggak bisa ngurusin Putri sama adik Putri, Putri sama adik Putri. Adik Putri kan ada jajannya banyak. Ya, nggak apa-apa. Jadi nggak jadi tuh sedihnya. Ya. Udah. Tapi selama ini kamu sering ketemu sama mama? Kalau mama suka nginep kalau libur. Oh gitu. Tapi mungkin menurut kamu yang kurang itu dari segi finansial ya, bantuan finansial. Mama kamu kerja? Oh kerja. Mungkin bukan berarti mama itu nggak peduli kali ya. Karena kan posisi kayak gini. Ibu posisikan sebagai mama kamu nih. Mama kamu sekarang dari keluarga yang baru udah ada anak juga belum? Udah adik Putri. Oh udah. Oke. Nah, posisi mungkin mama kamu kerja. Mama kamu ngerasa oke di keluarganya juga perlu banyak biaya yang banyak gitu kan ya. Tapi mama juga nggak mungkin melupakan kamu dengan adik kamu gitu ya. Nah, mungkin dari segi finansial mama cuma bisa bantu dikit. Tapi mama bisa mau luangin waktu tiap libur nginep di kamu gitu ya. Mungkin kalau mama kamu dihadirkan di sini, pasti mama kamu akan minta maaf. Minta maaf dengan apa yang sudah terjadi. Nggak seharusnya kamu jadi dapat akibat dari permasalahan orang tua. Ya. Oke. Dari yang lain nih, bagaimana tanggapannya tentang masalah Ayu? Sebaiknya itu menyampaikan atau bagaimana ke mamanya? Menyampaikan sih. Menyampaikan. Komunikasi itu solusi dari segala masalah. Nah, betul ya. Solusi dari segala masalah. Entah itu kalian masalahnya dengan orang tua, dengan kakak, dengan saudara, dengan tetangga mungkin ya. Komunikasikan. Tapi yang namanya komunikasi itu setiap orang belum tentu punya sifat asertif, ya. Jadi kalian boleh dengan lugas mengkomunikasikan apa perasaan kalian, tapi diharapkan juga untuk tetap menjaga perasaan orang lain, gitu. Bukan berarti jangan, nggak enakan, bukan seperti itu juga, ya. Komunikasikan. Kalau nggak komunikasi, lawan kamu, yang kamu tuju itu bukan Tuhan. Ingat ya, mereka nggak bakalan tahu apa yang ada dalam hati kamu, ya. Sekarang aja nih, ibu sama kalian, hadap-hadapan, ibu tahu hati kalian enggak gitu, atau teman kamu nih yang sekarang di samping tahu nggak omongan hati kalian? Nggak ada yang tahu gitu. Orang tua juga sama, walaupun saudara, walaupun darah daging gitu kan, adik kakak gitu. Komunikasikan, ajak obrol yang baik. Kalau udah bisa diajak ngobrol yang baik gitu. Kalau mungkin masih kecil, oke, berarti kamu yang harus bisa memahami dia. Kalau diajak ngobrol dengan baik gitu kan, dengan tenang, itu belum saatnya karena pemikirannya belum sampai situ gitu kan, masih dalam posisi anak-anak. Tapi kalau udah orang dewasa, ajak ngobrol berdua. Kamu udah mulai bisa berbahasa, udah bisa menyampaikan, udah bisa berpikir juga gitu tuh ya. Jangan sampai apa yang kamu pendam, pemikiran apapun itu kepada orang lain tidak tersampaikan dengan baik. Yang ada nanti apa? Rugi ke diri sendiri. Entah itu kalau bahasanya ngebatin gitu kan, capek ke psikologis, ke fisik dan sebagainya. Ya.
Jadi intinya untuk hari ini kita asertif, harus bisa asertif. Adapun belum bisa menyampaikan dengan baik, ayo kita perbaiki. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian tentang asertif itu. Apakah kalian sudah bisa atau belum? Oke. Ada ya penanya semuanya? Oke, silakan diisi nama kelas ya. Silakan. Di sini bukan hanya kepada orang tua ya. Di situ kan poinnya kepada orang tua, tapi bisa juga ke saudara, ke kakak, ke siapapun itu. Silakan. Waktunya 5 menit ya, Mbak Nisi. Oh, coba. Maaf. Sebentar. Salah ternyata. Sebentar ya. LKPD. Oh. Ya. Gak nyata? Oh, ada. Oke. Itu tidak hanya untuk orang tua ya, bisa ke saudara. Setelah kalian tadi memahami itu apa asertif, menyampaikan pendapat, unek-unek pikiran.
Udah beres? Sudah. Oke, udah semuanya? Belum. Ini sedikit sulit ya karena langsung dari dalam hati nih. Nggak ngerti bahasanya. Oh, oh yang mana yang mana? Yang ini nih, nomor 2. Hmm. Harus diperbaiki terkait dengan kesulitan mengkomunikasikan keinginan pada orang tua. Ini maksudnya harus kamu perbaiki. Apa nih 2 ya perilaku kamu yang masih harus diperbaiki ketika berkomunikasi dengan orang tua? Kamu masih apa nih yang harus diperbaiki, yang mana? Atau mungkin kamu bilang ke orang tuanya masih sambil marah-marah dan sebagainya, nah gitu. Oke, udah? Sini. Oke, nanti Ibu nilai dari sini ya. Oke. Terima kasih. Beres. Oke, alhamdulillah udah beres. Jadi dari proses kita konseling sampai ke ngisi LKPD, kalian sudah bisa memahami bahkan mengambil intisari ya dari konseling hari ini, dan mungkin ada action yang akan mungkin kalian lakukan kepada siapapun itu, entah itu orang tua ataupun saudara dan sebagainya. Nah, di sini untuk menilai keberhasilan konseling kalian, Ibu juga akan memberikan suatu instrumen evaluasi, tapi langsung contreng aja biar cepat di sini. Tapi sebelum itu, Ibu bakalan ngeliatin ke kalian video 3 menit, video pendek tentang orang tua ya, karena ini berkaitan dengan orang tua. Oke, bentar. Sedih tidak ya? Coba kalian lihat. Judulnya Ibuku yang Cerewet. Oke. Majuan aja nggak apa-apa. Dari tadi coret-coret dulu, guys. Karena kerjaan PR-nya. Kamu saya dibilang orang tua ya. Nilai kamu tuh jelek. Ibuku adalah wanita paling bawel sedunia. Kamu gimana sih? Megang adonan aja nggak becus. Dan semua yang kulakuin selalu terlihat salah di matanya. Kamu kok kerjaan tidur aja sih, Bagas? Kan ini hari Minggu, Bu. Bukan berarti kamu harus tidur terus. Kamu kan bisa bantu ibu kirim kue. Kadang kupikir ibu tuh gak pernah suka ngeliat aku senang sedikit pun. Seharian kok kamu main game terus sih? Ya ampun, Bu, baru sejam loh. Alasan. Ayo bantuin ibu di dapur. Setiap habis diomelin gini, kadang kupikir hidup tanpa ibu kayaknya lebih tenang dan damai. Bu, pakai masker ya. Nggak usah. Cuma ke rumah Ibu Dewi deket kok. Tapi lagi pandemi, Bu, bahaya. Pakai masker malah bikin sesak napas, guys. Tapi Bu,
Doa si Bagas terkabul. Dari tadi coret-coret dulu ya. Kamu susah ya dibilang orang tua ya. Nilai kamu tuh jelek. Kamu gimana sih? Ngikutin adon aja nggak becus. Kamu harus mandiri. Nah, masih banyak yang kotor. Sekalian kok kamu main game terus sih? Ya ampun, Bu, baru sejam loh. Kok kerjaan tidur aja sih Bagas? Ya itu, Bu. Kamu kan bisa bantu ibu kirim kue. Pakai masker ya? Pakai masker nanti bikin sesak napas, Gas. Dan ternyata, sekesal apapun sama omelan orang tua, kalau omelan itu nggak ada lagi, dunia terasa sangat sepi. Sehat-sehat ya, Bu, di sana. Sekarang Ibu udah nggak bisa lepasin masker ini lagi. Tetap omelin Bagas dari surga ya, Bu. Oke, Masya Allah. Secerewetnya orang tua, menurut kalian, kayaknya ibu nggak sayang. Kayaknya orang tua nggak sayang. Nggak, nggak ada orang tua kayak gitu. Orang tua tetap pengen kamu jadi anak yang baik. Pengen kamu jadi anak yang sehat, sukses. Tapi memang berbeda cara orang tua menyampaikan cintanya. Bukan karena dia nggak bisa untuk meluangkan waktu ataupun yang lainnya. Tapi mungkin keadaan yang memaksakan hal seperti itu. Tapi ingat, nggak ada orang tua yang nggak sayang ke anaknya. Setiap orang tua pasti sayang, ingin yang terbaik buat kamu. Dimanapun kamu berada, orang tua pasti mendoakan. Kita mungkin nggak tahu, nggak ngelihat bagaimana nangisnya mereka di sepertiga malam. Entah itu ayah, ibu. Tapi yang pasti perlu kalian sadari bahwa kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Cuma berbeda menunjukkan cintanya saja. Itu ya, paham semuanya? Insya Allah jadi terharu semuanya. Oke. Nanti untuk evaluasi proses dan hasilnya Ibu akan share di Gform untuk memudahkan. Sampai sini Ibu harap kita bisa merefleksikan diri lagi bagaimana kita sebagai anak yang seharusnya
merefleksikan diri sebagai manusia yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Ya, paham semuanya? Oke. Ibu cukupkan sampai sini dulu konselingnya. Ibu tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, masih di sini ya. Karena